Pemirsa, kebakaran rumah di Jalan Dupak Timur 3, Jepara, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 6 September 2025 pagi menyebabkan seorang penghuni rumah tewas karena terjatuh melompat dari lantai 2. Korban tewas ini adalah salah satu penghuni rumah berinisial MO berusia 54 tahun yang merupakan warga asal Maronggih, Terak Telanakan, Pamekasan, Jawa Timur. Rumah ini diketahui dihuni oleh satu keluarga yang terdiri dari 4 kepala keluarga di lantai 1 dan juga lantai 2. Untuk informasi lengkapnya terkait peristiwa ini, kita sudah terhubung bersama rekan Luhur Pambudi, jurnalis harian Surya. Rekan Luhur Pambudi, silakan informasi selengkapnya. Oke, baik Justina. Ini terungkap kronologi kebakaran rumah di Jalan Dupak Timur 3, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya pada Sabtu pagi kemarin yang menyebabkan seorang penghuni rumah dikabarkan tewas terjatuh karena berusaha melompat dari lantai 2 untuk menyelamatkan diri. Informasinya korban tewas itu eh, berinisial MO, laki-laki berusia 54 tahun, warga asal Maronggi, Terak, Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Jenazah kemudian korban sempat dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo untuk mendapat penanganan medis. Ternyata korban sudah dinyatakan meninggal dunia, kemudian jenazah dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Rumah tersebut sebenarnya dihuni oleh satu keluarga besar yang terdiri dari 4 kepala keluarga yang ada di lantai 1 dan lantai 2. Riko Yuda, 21 tahun, menjadi salah satu penghuni rumah di lantai dasar yang melihat langsung bagaimana kobaran api melahap bangunan lantai 2 berukuran luas sekitar 8 meter kali 9 meter itu. Pada pagi hari itu sekitar pukul 06.00 tidurnya mendadak dibuat anyaman karena kepulan asap tiba-tiba muncul. Asap itu berwarna putih pekat yang membuat pernafasannya terganggu. Ia mengaku merasa sesak pernafasan sesaat bangun dari tidur dan melihat seisi ruangan di rumahnya ternyata dipenuhi kepulan asap putih. Menyadari ada yang tak beres dengan kondisi tersebut, ia langsung berlarian keluar rumah meskipun cuma mengenakan celana pendek, dan setibanya di depan rumah atau di gang depan rumahnya itu ia baru melihat ternyata kondisi bangunan di lantai 2 dalam keadaan terbakar. Dan ternyata bangunan untuk bangunan ini ya, kondisi bangunan yang terbakar itu adalah bangunan semi permanen berbahan susunan kerangka kayu dan triplek yang kondisinya terbakar dan belum diketahui apa penyebab pastinya. Setelah dipastikan kondisi tersebut, ternyata Riko bukannya melarikan diri atau berusaha untuk menyelamatkan diri, menjauh dari lokasi tersebut. Riko sempat berusaha masuk berlarian ke dalam rumah untuk mengambil beberapa berkas dan surat-surat penting, kemudian menolong beberapa kerabatnya yang masih terjebak di dalam. Di tengah kemelut tersebut ternyata paman Riko yang berinisial MO, laki-laki berinisial MO, yang setiap hari memang tinggal di lantai 2 bersama istrinya, berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat dari lantai 2 yang ketinggiannya mencapai sekitar hampir 5 meter. Dan naas ternyata tubuh bagian atas dari korban MO ini menghujam ke permukaan jalanan paving dengan kondisi kepala korban lebih dulu ya, hingga membentur paving dan membuat korban tak sadarkan diri. Dan kondisi bangunan lantai 2 di rumah tersebut memang dalam bentuknya semi permanen berbahan kayu. Kemudian kondisi dari tangganya juga dibuat dengan bahan kayu juga ya. Jadi memang bangunan di lantai 2 itu juga difungsikan sebagai tempat tinggal. Dan selama ini paman dari Riko atau korban Emo ini tinggal bersama istrinya di sana. Kemudian untuk istri dari korban Emo sendiri berhasil menyelamatkan diri sebelum kobaran api uh, membesar dan semacam memblokade akses jalan untuk menuju ke tangga yang terhubung ke lantai bawah. Dan Riko kemarin menceritakan bahwasanya tidak ada firasat atau peristiwa aneh yang menandai kepergian dari sang paman belakangan hari ini. Dan insiden kebakaran tersebut memang diakui Riko terjadi begitu cepat, dan saat itu sesaat kondisi korban terjatuh dari lantai 2 itu, ternyata korban sempat mendapatkan penanganan medis untuk dibawa ke rumah sakit terdekat, yakni ke dokter RSUD Dr. Sutomo, dan ternyata setelah mendapat penanganan medis mungkin kondisi korban yang cukup parah benturannya sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dan mengenai penyebab kebakarannya, Riko kemarin menduga kebakaran tersebut dipicu karena adanya korsleting instalasi kelistrikan di bagian bangunan lantai 2 rumah tersebut. Namun menurut keterangan dari pihak kepolisian untuk dugaan penyebab kebakaran tersebut,
Kanit Reskrim Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya, Ibda Martinus Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan serangkaian penyelidikan dibantu oleh tim Nafis Polrestabes Surabaya dan tim lapor laboratorium forensik dari Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pamudi, jurnalis harian Surya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi Anda. Karena api mulai membesar, beliau mungkin mau menyelamatkan diri dari lantai 2, udah mau lewat jalan biasanya, api udah menyebar, jadi dia loncat dari atas, tapi jatuhnya kepala duluan. Langsung kepala duluan ya, berarti panik gitu ya beliau ya. Bangun tidur orang. Bangun tidur. Itu untuk di lantai 2 sendiri itu si korban Pak Mustafa itu sendirian atau sama keluarganya? Sama istrinya. Sama istrinya. Ya. Jadi tempat tinggalnya di lantai 2 itu ya. Lantai 2. Untuk satu rumah yang terbakar itu dihuni berapa orang, Mas? Kurang tahu tepatnya, cuma yang di rumah saya sendiri ada 4 kartu keluarga. 4 kakak ya. Mas, untuk area api awalnya itu ada di mana, Mas? Kurang tahu, saya juga bangun tidur, udah api membesar, panik saya. Gak menyadari sumber api dari mana. Cuma yang pastinya dari lantai 2. Lantai 2. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.